semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar TPB 13A yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Evita Muterasari dari Prodi Teknik Biosistem, yang kedua Fahri Ramadan dari Prodi Teknik Kimia, yang ketiga Anggit Rustia Putri dari Teknik Biosistem, yang keempat Sabina Rizky Audrey dari Prodi Teknik Kimia, yang kelima Ahmad Faisal dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya Lorentz pada kumparan yang dialiri arus listrik dengan variasi baterai. Jadi, apa sih gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan nama gaya magnetik atau dikenal juga nama gaya Lorentz. Penemu dan pengembangan gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz. Beliau merupakan sosok yang terkenal pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Adalah seorang fisikawan Belanda yang telah memenangkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika bersama dengan seorang Peter Zeeman di tahun 1902. Hendrik Anton Lorentz lah yang menemukan gaya Lorentz sesuai dengan namanya. Prinsip kerja gaya Lorentz pada kumparan yang dialiri arus listrik yaitu gulungan kumparan ditempatkan pada medan magnet. Dialiri arus listrik sehingga yang dihasilkan sebagai berikut. Rumus gaya Lorentz memiliki dua jenis rumus. Yang pertama, F sama dengan Q dalam kurung V kali B, yang mana F adalah gaya, B adalah medan magnet, Q adalah muatan listrik, V adalah arah. Dan yang kedua, F sama dengan I L kali B, yang mana F adalah gaya, I adalah arus listrik, B adalah medan magnet, dan L adalah panjang kawat listrik yang dialiri listrik. Untuk arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Jempol sebagai arah arus listrik, telunjuk adalah sebagai medan magnet, jari tengah adalah sebagai arah gaya Lorentz. Berikut ini adalah gambarnya. Adapun penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari, contohnya motor listrik pada pompa air listrik, mesin jahit listrik, bor listrik, mesin cuci, blender, kipas, dan lain sebagainya. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gunting, ada amplas, selotip, kawat tembaga, baterai AAA, baterai AA, baterai B, magnet, dan yang terakhir ada peniti. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah semakin besar arus yang mengaliri kawat kumparan, maka semakin banyak pergerakan kawat kumparan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil arus yang mengaliri kawat kumparan, maka semakin sedikit pergerakan kawat kumparan yang dihasilkan.